Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sarah. Jadi kita hari ini akan berbicara tentang keperawatan komunitas, yaitu Community Focus on Prevention for People with Chronic Illness in Indonesia. Jadi topiknya sebenarnya adalah asuhan keperawatan terkait dengan non-communicable disease atau istilahnya adalah penyakit tidak menular. Jadi di sini saya ambil secara ini adalah penyakit kronis ya, yang lebih menjadi sorotan di komunitas. Jadi hari ini, Rajang Semang, selamat pagi, good morning, Swadika, and Zhao Zhang Hao. Ini sebenarnya topik yang juga saya sampaikan waktu study exchange, student exchange, sorry, yang ada di kampus kita di tahun lalu. Jadi informasi yang saya sampaikan terkait dengan kondisi komunitas di negara kita secara umum. Nah, jadi sini outline-nya. Ada chronic illness situation. Jadi situasi chronic illness atau istilahnya kita adalah penyakit kronis di Indonesia. Kemudian ada the prevention strategy. Jadi kalau di keperawatan komunitas pada kondisi penyakit kronis itu hal yang diutamakan itu adalah prevention. Kenapa? Mungkin kalian semua pada lihat sekarang ketika seorang sudah mengalami penyakit kronis ataupun penyakit sebenarnya kronisnya bisa penyakit menular dan tidak menular. Tapi di sini kita akan bicara keduanya. Karena penyakit kronis itu kan jangka panjang. Jadi itu yang ingin dikurangi, yaitu biaya pada jangka panjang itu. Kemudian community nursing di Indonesia atau perawatan komunitas. Kemudian tren dan isu, apa sih yang sedang berkembang saat ini? Khususnya untuk non-communicable disease. Jadi sini, ini peta Indonesia kita tercinta, Nusantara kita, dan Bali ada di sini. Dengan dari 34 provinsi, jadi Bali satu pulau dan satu provinsi, terhitung dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia, berarti itu adalah dari sini sampai dengan sini. Nah, masing-masing karakter di daerah ini memiliki masyarakat yang berbeda-beda karakter tentunya. Dan juga nanti mungkin itu akan pengaruhi seperti misalnya saat kalian belajar di transkultural nursing. Oke, nah ini all people. Kemarin kan saya sampaikan di depan Thailand misalnya, mahasiswa Thailand. Jadi ini adalah piramida penduduk mereka 2017, karena saya menyampaikan data di 2019. Kemudian satunya lagi adalah dari Taiwan, karena kita pernah student exchange dengan Taiwan. Nah, di sini ada perbedaan tapi tidak jauh. Contohnya adalah bentuknya masih berupa kurva yang hampir membentuk apa namanya ini jumlah lansia dan jumlah yang usia muda itu hampir mendekati, gitu ya. Nah, ini bentuknya. Jadi yang usia produktif yang masih menonjol. Kemudian kalau kita, nah ini kita, saudara-saudara. Jadi proyeksi itu pertumbuhan penduduk kita itu masih membesar ke bawah. Jadi usianya yang baru lahir itu tetap lebih banyak, jadi semakin merucut. Walaupun sekarang sudah, kalau dulu hampir begitu. Jadi bisa saja ini sudah mulai mengalami penurunan ya angka kelahiran, tapi kondisinya sekarang ini kan 2017. Kemudian sekarang ternyata di 2020 karena banyaknya lockdown daerah dan banyak orang di rumah, ternyata banyak yang mengalami pregnancy. Nah, sekarang kita belum tahu ya proyeksi masyarakat kita di 2020. Karena baru kemarin kan ada sensus penduduk. Nah, berikutnya, chronic illness situation. Kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan sempat, bahwa penyakit kronis itu bisa muncul dari non-communicable disease, kemudian ada jadi communicable disease. Dan ini akan membentuk sebuah lifestyle pada kelompok masyarakat tersebut. Nah, di sini akan terbentuklah kemudian disease burden. Contohnya, ada orang yang mengalami non-communicable disease, salah satunya adalah hipertensi. Kemudian, kalau kita lihat sekarang di satu masyarakat, ada juga yang mengalami communicable disease, contohnya adalah tuberkulosis. Pola perilaku antara yang pasien hipertensi dan pasien tuberkulosis mungkin akan berbeda. Tapi ketika ada satu budaya, contohnya kita di Bali, ketika dominansi masyarakat terlibat dalam adat, contohnya akan ada acara pernikahan, kemudian ada yang namanya
membuat lawar, makan sate, dan yang lainnya, itu makanan yang tinggi akan garam. Tidak baik untuk orang hipertensi. Dan tentunya biasanya ada tambahan minuman di situ. Minuman di sini saya maksud adalah minuman beralkohol. Itu sangat tidak disarankan untuk pasien-pasien penyakit kronis. Kemudian pada pasien dengan tuberkulosis tadi, dengan adanya kebiasaan begitu di masyarakat, ketika mereka harus dituntut aktif oleh adat bahwa mereka harus juga turun, ketika yang memiliki kesadaran bahwa mereka harus menjaga jarak dengan orang karena mereka dapat menularkan TBC mereka, tapi yang tidak, nah ini yang berisiko. Jadi perkumpulan itu dan orang yang TBC seharusnya kan memakai masker, karena si pasien yang memakai masker. Tapi di sini ternyata tidak, dan itulah yang akan membuat risiko penyebaran TBC meningkat. Tidak menjaga hygiene pada dua kelompok ini, mungkin saja orang yang TBC di sini ketika bertemu dengan orang-orang di kerumunan ini, dia juga akan menularkan pada pasien yang tadi hipertensi saat pertemuan di kondisi adat. Itu contohnya. Kemudian adalah disease burden di sini, di mana kondisi hipertensi tentunya harus berobat terus-menerus. Begitu juga dengan TBC, perobatan jangka panjang ya, minimal 6 tahun. Itu akan dibebani ke pemerintah adik-adik. Untuk yang TBC, itu memang free dari pemerintah. Free karena apa? Dapat subsidi dari WHO. Jadi negara kita masih termasuk top 10-nya, yaitu dari jumlah angka TB tertinggi di dunia. Jadi bukan hanya Asia, bukan hanya ASEAN, tapi dunia. Berikutnya, kalau kita lihat top 10 causes of death, jadi penyebab kematian nih di Indonesia. Di sini yang pertama adalah stroke, ischemic heart disease, diabetes, ini dari data WHO, jadi ada namanya country profile. Mungkin sekarang kalian yang lagi menyusun untuk tugas skripsi, proposal, di situ kalian biasa mengakses untuk data-data angka kejadian penyakit. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini stroke, ischemic heart disease, diabetes, respiratory infection, angka penyakit infeksi baru di nomor 4 dan 5. Di sini 1, 2, 3 teratas adalah non-communicable disease yang sifatnya kronis. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa ternyata banyak orang yang meninggal gara-gara ini di kita di Indonesia, dan ini datanya 2015, yang diproyeksikan 2014, dan ternyata angka ini tetap meningkat. Di Indonesia, selain penyakit ini, penyakit non-infeksi dan penyakit infeksi, juga ada masalah maternal. Ya, kesehatan ibu dan anak masih menjadi sorotan. Salah satu contohnya adalah masih terjadinya stunting. Di Bali juga masih ada. Jadi bukan hanya di daerah Indonesia Timur, mungkin orang yang terbelakang, daerah 3T, terluar, terpelosok, terdalam, dan yang lainnya itu. Bukan hanya di sana, tapi di Indonesia, yaitu salah satunya provinsi yang masih punya stunting, balitanya adalah di Bali. Nah, itu memunculkan triple burden disease. Tadi, burdennya baru berasal dari penyakit penyakit tidak menular dan menular. Ditambah itu triple, salah satunya adalah kesehatan ibu dan anak. Karena angkanya juga masih ada di Indonesia. Kemudian sekarang kalau kita lihat, secara global causes of death, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ya Indonesia, ternyata sama. Ischemic heart disease, kalau tadi kita kan di Indonesia nomor 2, stroke itu nomor 1, cuman berganti tempat. Kalau lihat di causes grupnya, kalau kita yang biru kan non-communicable disease, berarti 2 penyebab ini murni karena non-communicable disease. Sedangkan kalau lower respiratory infection, ini communicable maternal neonatal, ini gabungan. Kemudian kalau yang road injury itu kan di semua negara kemungkinan kecelakaan itu ada, itu contohnya. Tapi ternyata proyeksi di Indonesia juga hampir sama dengan yang ada di secara global atau di dunia. Ya, ini kalau kita lihat Global Health Estimate, Death by Causes, bla bla bla, ya di WHO juga. Ini tahun 2018 malahan laporannya. Oke, kita sekarang beralih ke tuberculosis, one of kind infection disease yang masih tinggi di Indonesia. Jadi angkanya di sini case-nya sendiri sebenarnya sempat mengalami penurunan, terus naik, terus turun lagi, fluktuatif sekali. Ini sampai tahun 2014 kita melihat fluktuatifnya seperti ini. Tapi kemarin waktu saya dapatkan di 2019, itu angkanya naik lagi. Kita kurang bisa memprediksi apa yang menyebabkan. Di sini proporsi kasus baru BTA positif. Jadi basil tahan asam
yaitu untuk tuberkulosis karena dia bentuknya basil dan dia memang tahan asam menurut kelompok umum, makanya dia agak lama untuk dibasmi. Dalam artian kenapa pengobatannya jangka panjang minimal 6 bulan. Ternyata kelompok yang paling banyak itu adalah di usia-usia produktif. Rekan-rekan sekalian, nih, 25 sampai 34. Kemudian 45 sampai 54. Ini kan masih usia-usia bekerja. Dan kalau orang bekerja berarti dia kontak dengan banyak orang, itu yang perlu kita identifikasi di sini. Ini kemarin waktu belum ada SARS-CoV-2 ya atau COVID-19 yang kita kenal sekarang. Ini sudah COVID-20 jadinya ya. Nah, jadi seperti itu kondisinya tuberkulosis di negara kita. Kemudian HIV/AIDS. Nah, di sini HIV/AIDS ini juga hampir mirip dengan si TB, pengobatan jangka panjang. Ini jangka panjang banget malahan ya. Jadi ARV harus diminum seumur hidup. Kalau TB kan masih tadi minimal 6 bulan, kemudian dicek kalau sudah negatif, stop. Tapi kalau untuk MDR-TB itu kasusnya beda lagi. Kemudian di sini ada HIV/AIDS, peta epidemi, jadi penyebaran ya, kalau kita sebut epidemi, HIV di Indonesia ini 2014. Kalau kita lihat di sini persebarannya lebih dari 440 per mil, ternyata banyak. Kalau kita lihat kita pun Bali, di Bali itu ungu yang ini. Berarti memang jumlah kasusnya tinggi. Nih, sama dengan Jawa, sama dengan Papua. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat kita bahwa selain penyakit tidak menular, penyakit menular pun masih tinggi. Kenapa akhirnya HIV/AIDS ini juga dianggap sebagai fenomena gunung es. Ini yang tercatat saja rekan-rekan. Jadi ada beberapa di luar sana yang masih belum tercatat atau mungkin menutup diri akan kasus kondisi status kesehatannya. Nah, ini persentasenya menurut faktor-faktornya ya. Jadi dia ada biseksual, ada penasun, kemudian transfusi. Transfusi kecil sebenarnya. Yang paling tinggi adalah heteroseksual, which is itu adalah orang dengan laki-laki dan perempuan ya. Kalau biseksual jadi laki-laki dia berpasangan dengan laki-laki bisa, dengan perempuan bisa. Itu kan beberapa artis juga ada yang seperti itu, tapi jangan dijadikan lifestyle. Yang bermasalah di sini ketika itu merupakan orientasi seksualnya, it's okay, tapi bukan dijadikan sebagai lifestyle. Dari pengalaman saya, ada salah satu teman saya yang meneliti tentang itu, ternyata pada kelompok apa istilahnya grup-grup tertentu, pasangan LGBT salah satunya itu ada beberapa yang dia mengikuti tren dalam artian ingin mencoba dan ingin bisa bergaul. Saya kurang paham, tapi intinya itu bukan dari orientasi seksual yang memang bawaan memang apa namanya ya. Jadi itu seperti dia memaksakan mencoba sesuatu sama seperti orang mencoba narkoba akhirnya ketagihan. Padahal itu tidak sesuai dengan ininya dia sebenarnya untuk kesehatannya dia juga dan yang lainnya. Jadi ada yang memperkosa karena dia biseksual dan yang lainnya itu banyak. Homoseksual juga pun ada di sini. Oke, jadi ini salah satunya. NCDs cases was increased. Jadi kalau dilihat ini kan dari 2013 datanya saya ambil. Mungkin kalian sudah yang banyak meneliti. Kalau nggak salah kemarin beberapa bimbingan saya juga mau meneliti tentang hipertensi contohnya. Kemudian selain itu juga tentang penyakit communicable disease yang lainnya. Contohnya adalah DM, hipertensi, dan CKD itu sangat meningkat. Kita bisa saja mengatakan bahwa memang secara penelitian karena lifestyle yang berubah. Lifestyle baik dari itu diet, activity, pola istirahat, dan yang lainnya. Jadi pola kebiasaan yang berubah ya. Kemudian di sini kelompok umurnya kalau dilihat jantung koroner. Yang paling tinggi adalah ini. Memang di usia tua, di tahun 2013. Mungkin kalau sekarang kalian cari, bisa bandingkan, dia semakin meningkat ke atas usianya. Nih, di 45 sampai 54 tahun ini. Itu yang akan menjadi penanda bagi kita bahwa ternyata penyakit-penyakit kronis itu bukan hanya dimiliki oleh orang tua saja. Jadi nanti kalau ketika kalian akan melakukan asuhan keperawatan, termasuk komunitas, ketika kalian akan melihat kelompok pasien yang memiliki penyakit non-communicable disease alias mungkin kebanyakan kronis ini, nanti sekarang ini sudah mulai rentang usia itu sudah sangat lebar. Mulai dari yang muda sampai yang sangat tua. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini health behavior by people. Kalau dilihat di sini perokok. Ini
kebiasaan yang dianggap sudah biasa bagi masyarakat kita, ya. Ada yang menjadikannya sebagai bentuk kebutuhan primer mungkin. Kalau kita lihat angkanya perokok setiap hari dan perokok kadang-kadang, di sini kita lihat perokok setiap harinya yang paling tinggi ada di kelompok umur 30 sampai 34. Kemudian diikuti di rentang ini 30-an% ya. Nih, dari sini ke bawah sampai di umur ini adalah umur-umur aktif bekerja. Ya mungkin nanti setelah dia tidak bekerja, dia tidak bisa berpenghasilan untuk membeli rokok, tidak tahu. Tapi, ataupun meninggal di sini karena angkanya di atas 60 tahun, dia mulai menurun. Itu yang terjadi. Dan ketika dibandingkan laki-laki dan perempuan, perempuan juga ada yang merokok, laki-lakinya memang lebih tinggi. Itu yang perlu diperhatikan. Ini data 2013. Kemudian ini proyeksinya di 2007, 10, 13. Jadi per 3 tahun, Riskesdas kemarin. Saya ambil Riskesdas yang terakhir kan 2018 kalau saya tidak salah. Nah, di sini Bali ternyata yang paling rendah, saudara-saudara. Waktu itu 2013, ya. Kemudian kalau kita lihat yang paling tinggi adalah NTT. Jadi kebiasaan di situ ada menginang dan yang lainnya itu kecenderungan nih menghisap dan mengunyah tembakau. Jadi bukan hanya rokok yang modern, tapi juga rokok dalam rokok-rokok lintingan itu termasuk di dalamnya. Oke, dan ini rata Indonesia 36,3. Nah, itu yang perlu diperhatikan bahwa dia masih ada di tengah-tengah dan ada yang sangat menonjol yaitu NTT dan Maluku Utara. Jadi itu keberadaan masyarakat kita. Jadi kebiasaan merokok mungkin karena sudah ada sejak dulu, tembakau terutama, menginang, kemudian membuat tembakau lintingan dan yang lainnya, itu yang terjadi. Sehingga ini berdampak pada beberapa kondisi ya, kalau yang merokok tadi. Nah, setelah merokok, kita kembali, ini kita membahas tentang lifestyle. Nah, ini proporsi orang yang mengkonsumsi pola diet yang beresiko. Diet itu dalam artian bukan diet untuk kurus atau yang lainnya, tapi pola makan. Diet itu yang dimaksud adalah pola makan. Di atas 10 tahun, ya, years old, 10 years old. Resiko dietnya, contohnya flavoring. Flavoring artinya dia diberi perasa tambahan. Artificial sweetness, berarti ada pemanis buatan. Non-saturated fat, lemak jenuh. Kemudian kafein dan salty food. Salty food misalnya snack-snack ringan yang banyak diberi bumbu-bumbu. Kalau istilahnya bukan MSG saja, tapi perasa-perasa lainnya yang lebih salty untuk membuat dia gurih. Nah, di sini yang paling tinggi adalah flavoring. Kemudian artificial sweetness. Nah, mungkin ada rekan-rekan nanti yang bisa menanyakan, kalau punya teman, mungkin sahabat pena di luar negeri sana, dan ada penelitian juga yang mengatakan bahwa kita, orang Indonesia, memiliki toleransi gula yang sangat tinggi. Jadi dalam artian karena kita terbiasa apapun itu, kalau sudah manis, enak. Ada beberapa kelompok usia yang seperti itu, atau kelompok masyarakat kita, dan kenapa itu akhirnya yang mengarahkan proyeksinya jumlah pasien DM di negara kita semakin bertambah, serta pasien dengan hipertensi. Karena kita tahu bahwa flavoring food dan yang lainnya ini, itu akan mengarah pada perubahan cardiovascular system kita, serta nanti kalau sebagai buffernya, kalau kardiovaskularnya bermasalah, itu juga akan bermasalah pada eliminasi kita, ya, sistem eliminasi dan nefrologi, atau istilahnya kesehatan ginjalnya, itu sebagai buffernya. Nah, ini kalau dilihat, ini kondisinya, nah yang ini 50% dari data Kemenkes, yaitu Riskesdas 2013, penduduk Indonesia itu belum memiliki health insurance. Waktu itu belum terlalu banyak yang ikut JKN. Data terakhir sih sudah agak meningkat, agak ya saya bilang, walaupun ada beberapa yang kondisinya putus nyambung. Makanya sekarang kalau yang tidak mengikuti JKN, itu ada yang dikenai denda ataupun diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing untuk mengcover. Itu kondisinya. Jadi semakin, sebenarnya apalagi untuk pasien yang penyakit tadi kronis, pengobatan jangka panjang, tidak punya health insurance, itu akan sangat beresiko untuk membuat peningkatan biaya dan juga beban di hidupnya sendiri. Seperti itu. Karena kebanyakan memang penyakit-penyakit seperti ini munculnya di usia midlife, dalam artian 30 ke atas. Nah, di situ kemungkinan kita masih dalam usia produktif memang bekerja, tapi ketika nanti pengobatan jangka panjang ini harus berlangsung sampai usia tua,
itulah yang akan menjadi beban bagi mereka yang tidak memiliki health insurance atau asuransi kesehatan, baik itu swasta ataupun milik pemerintah, seperti itu. Nah, di sini ada strateginya. Ketika kita membahas tentang asuhan keperawatan komunitas, berarti kita membahas tentang kelompok. Di sini, kalian mungkin masih ingat tentang 5 level prevention. Nah, di sini ada prevention-nya kita cuma bagi 3 besar, yaitu tertiary prevention, secondary prevention, dan primary prevention. Untuk kondisi-kondisi penyakit infeksi atau communicable disease, primary prevention-nya yang dilakukan adalah imunisasi. Contoh, campak. Kita tidak mau terjadi kasus campak lagi di negara kita sehingga sampai saat ini kita masih melakukan imunisasi campak. Ya, kita tidak tahu karena kemarin persempat polio itu sudah sangat lama tidak pernah hadir, tapi ternyata di Jawa ditemukan polio dan kembali dilakukan PIN, Pekan Imunisasi Nasional Massal di sana pengulangan untuk memang capaian imunisasinya ada beberapa daerah, kantong-kantong daerah yang capaiannya masih rendah, di bawah 50%. Nah, untungnya kita di Bali punya rapot yang bagus untuk imunisasi dan semoga itu dapat dipertahankan. Apalagi kondisi seperti sekarang, seperti itu. Kemudian untuk penyakit non-communicable, salah satunya adalah yang kronis, ini ada Prolanis program. Jadi, di sini masuk ke secondary prevention dan juga tertiary prevention. Kalau secondary kan jelas ingin kita menghindari orang-orang yang beresiko jatuh ke kondisi sakit. Sedangkan untuk tertiary prevention adalah untuk menghindari komplikasi pada mereka yang telah memiliki penyakit ini, telah memiliki penyakit kronisnya ya. Contohnya biasanya adalah DM dan hipertensi yang menjadi sorotan, ataupun penyakit jantung. Nah, Prolanis itu adalah program pengelolaan penyakit kronis atau di bahasa internasionalnya The Chronic Disease Management Program. Kalau kalian mau menjelaskan mungkin ya, nanti ke teman-teman kalian yang berada di luar. Di sini ada pre-activity-nya. Jadi sebelum masuk ke program ini programnya ada di puskesmas, mereka diidentifikasi dulu, dilakukan screening di healthcare facilities, ya. Ada sosialisasi, kemudian ada PIC-nya, person in charge-nya. Biasanya person in charge-nya per target, per banjar, per desa kan kita punyanya itu kader. Itu yang akan mendata masyarakat mereka siapa-siapa saja yang kira-kira merupakan target masuk prolanis, ya, penyakit kronis. Kemudian ada activity-nya. Kalau di sini, aktivitas yang bisa dilakukan oleh mereka yang masuk ke dalam program Prolanis, tadi ada primary prevention, secondary, kemudian tertiary. Di sini aktivitasnya ada konsultasi di healthcare service atau fasilitas kesehatan. Baik itu posyandu, posbindu, puskesmas, rumah sakit. Kemudian ada health education. Nah, health education di sini bagi mereka yang memang belum mungkin memiliki informasi tentang kesehatan, dan juga mungkin bagi mereka yang sudah tahu, tapi memang belum mampu atau belum mau berubah, ini yang harus diberikan motivasi. Di situ akan dilakukan selain health education, pemberian informasi, juga mengadvokasi mereka untuk yang sudah tahu tapi belum mau dan mampu tadi, mengadvokasi apa yang kira-kira menjadi hambatan ataupun memotivasi agar mereka mau untuk menerapkan aktivitas ataupun kegiatan perilaku hidup sehat. Seperti itu. Baik itu di level primary prevention, secondary, dan tertiary. Kemudian reminder. Nah, di sini ada yang disebut dengan telemedicine. Kalau kita telenursing istilahnya ya. Ada SMS gateway. Di beberapa negara ada untuk sekarang, mungkin sekarang kalian juga menerima ya beberapa. Jadi ada dari Satgas, lawan COVID, bla bla bla. Itu diterapkan untuk pengingat terkait penyakit juga. Penyakit dalam artian penyakit non-communicable disease. Nah, seperti itu. Kemudian ada home visit. Home visit dilakukan untuk beberapa pasien kondisi klien yang tidak mampu ke fasilitas kesehatan. Jadi dilakukan home visit. Dan yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan dulu tentang home visit oleh nursing. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Ini sangat penting untuk keberlangsungan program kesehatan yang kita buat. Contoh, istilahnya mungkin ada posyandu yang banyak atau posbindu ya. Untuk yang prolanis ini salah satunya di Banjar. Tapi ada beberapa kasusnya itu adalah mereka sifatnya anget-anget tai ayam. Dalam artian mereka ada, susunannya ada, kemudian papannya ada, papan posbindu, posyandu, tapi aktivitasnya tidak berjalan.
Nah, itu contohnya kenapa itu harus dimonitoring dan evaluasi. Peran masyarakat sangat penting di sini juga tenaga kesehatan. Terkait juga adalah para pemangku kebijakan dan kepentingan. Contoh, kliennya harus mengingatkan masyarakatnya, untuk kadernya, untuk melakukan monitoring kesehatan juga. Apalagi di kondisi sekarang, kondisi situasi pandemi, petugas kesehatan dan juga kader terutama, karena mereka melayani KIA, itu ada beberapa yang melakukan door to door. Apalagi contohnya tadi yang saya sebutkan bahwa ada masyarakat kita yang masih mengalami stunting. Kalian bisa cari apa itu stunting. Kemudian di situ dilakukan harus ada keberlanjutan agar programnya sukses. Jadi dikunjungi. Kemudian evaluasinya itu dilakukan apakah tercapai atau tidak, baik itu untuk primary prevention atau secondary prevention dan tertiary prevention pada healthcare services atau fasilitas kesehatan yang ada di tempat masing-masing. Jadi sampai di rumah sakit itu harus dievaluasi. Makanya kita ada sistem rujukan dari misalnya puskesmas ke rumah sakit dan ada sistem sekarang rujuk balik. Jadi mereka yang telah pulang dari rumah sakit dikembalikan untuk monitoring dan evaluasinya ke puskesmas. Seperti itu. Nah, di sini skema pengelolaan penyakit kronis untuk BPJS Kesehatan. Karena sekarang kan kita pengelolaan jaminan kesehatannya oleh BPJS. Misalnya kita mulai mereka disosialisasi, kemudian ada kepesertaan, entry data sampai mereka punya ini apa namanya surat BPJS gitu ya. Nah sekarang kan mereka harus registrasi ke dokter keluarga dan dokter gigi kalau saya tidak salah. Kemudian itu adalah pelayanannya, ada KIE, pertemuan klub, seminar kesehatan ini kan yang untuk kronis ya. Jadi ada beberapa puskesmas di Denpasar, setahu saya yang mengembangkan apa namanya istilahnya seke pasien DM. Jadi mereka mengadakan kadang-kadang gathering bersama, kemudian ada workshop pembuatan makanan pasien DM seperti apa, jadi membuat lawar yang ramah untuk pasien DM dan yang lainnya. Itu untuk kegiatan prolanis untuk di komunitas. Kemudian ada konsultasi dan yang lainnya. Sampai kemudian ada proses pengambilan obat dan yang lainnya dan rujukan yang dibutuhkan. Nah, ini ada cerdik, cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Ini adalah untuk pengelolaan penyakit kronis. Ya, penyakit infeksius pun bisa, ya, tapi lebih ke ada pengobatan yang berkelanjutan. Salah satunya yang perlu ditambah gitu. Jadi ini yang kita kembangkan di masyarakat kita, salah satunya adalah untuk gerakan masyarakat hidup sehat, PHBS. Dan ini harus diterapkan. Kalau yang tidak tahu diberitahu, kalau tidak mau dimotivasi agar mau, yang belum mampu difasilitasi agar bisa mengerjakan dan mampu mandiri. Kemudian ini ada community nursing di Indonesia. Jadi kalau untuk di puskesmas, perawat perkesmas istilahnya, perawat kesehatan masyarakat, itu ada activity in-house activity, jadi dalam gedung, dan out-house activity. Jadi kalau in-house kan ada edukasi, kolaboratif, pemeriksaan dan pengobatan di dalam puskesmas, kemudian training dan meeting dengan kader, pelatihan itu di puskesmas, kemudian selain itu ada juga prolanis, kegiatan prolanis itu dilakukan di istilahnya itu tetap in-house activity karena di dalam puskesmas. Nah, yang out-house activity contohnya ada posyandu, posbindu, kemudian kesehatan sekolah, kesehatan kerja di Banjar, kemudian kemarin ada kunjungan mungkin PISPK, kemudian ada home industry atau istilahnya kesehatan kerja. Apalagi sekarang kalau kita dilihat di Bali itu banyak yang di era pandemi ini banyak yang punya usaha di rumahnya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk penjagaan kesehatannya, apakah mereka menggunakan standar yang benar dan yang lainnya untuk menjaga kesehatan, itu salah satunya outhouse activity dari Perkesmas, perawat kesehatan masyarakat, dari puskesmas. Ini beberapa contoh yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sebenarnya ketika di keperawatan komunitas. Ini ada posbindu. Jadi pelayanan terpadu antara untuk lansia dan juga sebenarnya KIA. Jadi kesehatan ibu dan anak. Jadi di sini yang diperiksa adalah untuk lansia. Di sini mahasiswa membantu melakukan pengecekan, pendaftaran, kemudian ada juga yang melakukan penimbangan, ada yang edukasi. Ini semua aktivitas dilakukan di Banjar. Nah, seperti itulah aktivitas
contohnya yang dilakukan untuk membantu menanggulangi penyakit kronis. Jadi terkontrol. Oke punya penyakit DM, oke punya penyakit hipertensi, penyakit ginjal dan yang lainnya, tapi yang penting terkontrol. We can live better as long as we want, gitu ya. Kemudian di sini ada pendekatan contohnya. Tapi ini mungkin jadi foto ini diambilnya di 2017 ini, nurse 17. Ini kakak kelas kalian. Jadi ini si lansia sambil dicek, sambil curhat. Saya harusnya makan apa? Saya nggak ada yang masakin dan yang lainnya. Itu contohnya, itu pendekatan kita. Humanity, itu salah satunya ya. Caring-nya yang muncul di sini. Jadi bukan hanya menjadikan si klien ini adalah sebagai objek, tapi juga sebagai orang yang memang perlu dimanusiakan. Itu salah satunya. Dan kemudian ini aktivitas bersama, ada senam. Jadi ini ada lansianya, bersama kader-kader di belakang, ini kader juga termasuk, ini lansia, jadi kader, lansia, dan juga siswa di sini ikut mahasiswa. Dan ini adalah tren dan isu yang muncul pada kondisi kronis. Banyak muncul memang di older age, jadi secara masalah fisik dan juga psikologis yang mempengaruhi nyeri pada penyakit kronis. Kemudian ada smart prevention, pendekatan primary dan secondary pada cancer. Cancer merupakan non-communicable disease juga ya. Cancer tidak menular, dan tapi itu merupakan penyakit yang jangka panjang. Kemudian di sini bagaimana pengerjaannya di komunitas. Ini ada beberapa sumbernya. Kemudian ini yang lagi hot. Yang lagi hot adalah tentang prevention and control of non-communicable disease di era COVID. Nah, salah satunya contohnya, ini dikeluarkan di bulan Mei ya kemarin. Mungkin ada yang lebih update lagi, contohnya tentang pembuatan telemedicine dan telenursing. Ini ada kondisi misalnya, spesifik responnya. Lengthened time spent indoors. Jadi, bagi mereka yang punya penyakit non-communicable disease, itu lebih baik diam di rumah. Kenapa? Karena ketika ada physical activity dan juga kontak dengan yang lain, itu dapat mempengaruhi kesehatan mereka juga. Kemudian ada akses pada obat. Penggunaan telemedicine agar obat bisa diantar ke rumah. Atau misalnya di sini si apoteker, farmasisnya diminta untuk memperpanjang dosis obat dalam artian biasanya sebulan sekali ngambil, mungkin kalau sekarang bisa 2 bulan sekali. Jadi pasien tidak terlalu banyak kontak ke tempat ramai karena mereka berisiko. Jadi risk of increased contact with younger family ini memperkecil kontak. Contohnya pasien DM, dia butuh insulin gitu misalnya. Jadi insulinnya itu stoknya diperpanjang penggunaannya. Kemudian pengobatan-pengobatan lain pada apalagi penyakit kronis itu kan biasanya adalah harus minum tiap hari. Biasanya sebulan sekali agar sekalian mengecek kesehatan, tapi sekarang difasilitasi, siapa tahu ada yang bisa mengantar ke rumah dan yang lainnya gitu ya. Kemudian ada kalau untuk kontrol infeksinya itu, jika ada yang sudah terinfeksi, early detection dan laboratory testing, contact tracing, yang bermaksud contohnya sekarang misalnya kalau ada salah satu rekan saya yang saya tahu dia di luar negeri, contact tracing itu mereka dipasang gelang untuk men-tracing karena dia baru memasuki negara tersebut. Jadi kemanapun dia pergi, gelang dengan barcode itu akan melacak dia karena dia sebagai orang asing gitu ya, stranger, selama masa karantina. Jadi dia di karantina dan sampai beberapa minggu kalau saya tidak salah dia harus memakai gelang itu untuk identifikasi. Kontak tracing seperti itu. Misalnya juga di Jakarta ada di Jakarta dan Tangerang, setahu saya ada beberapa mall besar yang menggunakan kalau ada seseorang masuk mall, mereka harus men-scan barcode dan data diri mereka masuk ke situ, mengisi dan yang lainnya. Jadi misalnya itu untuk mempermudah tracing jika ada indikasi infeksi dan klaster baru di tempat tersebut. Kemudian extensive testing, healthcare setting. Jadi pada pasien-pasien yang non-communicable disease ini, ketika pun mereka harus datang ke fasilitas kesehatan juga difasilitasi. Contohnya ada bangunan yang dipisahkan antara pasien infeksius dan tidak, kemudian petugas kesehatan yang khusus menangani pasien non-communicable disease saja, tidak bercampur dan yang lainnya. Itu jika ada pertanyaan, ini penjelasannya sangat singkat, saya berusaha untuk memberikan gambaran bagaimana pasien
penyakit non-communicable disease dan communicable disease kalian yang ada di komunitas masyarakat kita. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti di WA grup kita untuk kita diskusi bersama. Dan selamat pagi, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ini ada beberapa sumber yang saya gunakan jika kalian memerlukannya. Suksema, terima kasih, thank you, Kobunka, dan Sisye. Itu yang dapat saya sampaikan, sampai bertemu saat kelas kita nanti.